Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong borong 178 juta lembar saham ini, terima dividen 1,78 miliar di tahun 2021. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini, Mimin mau bahas satu saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong. LKH mempunyai sekitar 178 juta lembar atau 5,1%. Beliau juga merupakan pemegang saham ketiga terbesar di saham ini. Kira-kira, hal apakah yang membuat Lo Keng Hong tertarik membeli perusahaan ini? Mungkinkah ini perusahaan yang dimaksud LKH dengan sebutan Mercy yang dijual harga bajai? By the way, perusahaan ini juga membagi dividen di tahun 2021. Dengan kepemilikannya, setidaknya LKH menerima dividen lebih dari 1,78 miliar di tahun 2021. Sekarang saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh iya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. GJTL mempunyai aset 19,27 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 17,78 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 1,49 triliun atau 8,38% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 19,27 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 8,67 triliun. Artinya, 44,99% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,1 triliun atau 1,14%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 19,27 triliun, perusahaan punya persediaan sebanyak 3 triliun. Artinya, 15,57% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,13 triliun atau 60,43%. Kedua, liabilitas. GJTL punya liabilitas 12,26 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 10,92 triliun. Artinya, hutang perusahaan naik 1,34 triliun atau 12,27% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 12,26 triliun, perusahaan punya utang bank sebanyak 2,35 triliun. Artinya 19,17% hutang perusahaan berada dalam bentuk utang bank. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,71 triliun atau 267,19%. Selain utang bank, ada juga utang obligasi. Dari total liabilitas 12,26 triliun, perusahaan punya utang obligasi sebanyak 2,4 triliun. Artinya, 19,58% total hutang perusahaan berada dalam bentuk utang obligasi. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,09 triliun atau 31,23%. Ketiga, ekuitas. GJTL punya ekuitas 7 triliun sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 6,85 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,15 triliun atau 2,19%. Dari total ekuitas 7 triliun, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 4,72 triliun. Artinya, 67,43% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba belum digunakan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,02 triliun atau 0,42%. Keempat, pendapatan. GJTL punya pendapatan 11,19 triliun sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 9,61 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 1,58 triliun atau 16,44% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. GJTL punya biaya pokok penjualan sebanyak 9,54 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 7,84 triliun. Berarti biaya pokok pendapatan naik 1,7 triliun atau 21,68% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. GJTL mampu menghasilkan laba sebanyak 0,019 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka minus 0,112 triliun,
Berarti laba perusahaan naik 0,131 triliun atau 116% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. GJTL punya ROE 0,37% dengan NPM 0,17%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 175%. Rasio saham ini bisa dikatakan berada di bawah rata-rata. ROE dan NPM sangat kecil, sedangkan DER sangat besar. Pertanyaannya, kenapa Lo Keng Hong tertarik dengan saham ini? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 89,87 kali dan PBV 0,33 kali. Valuasi GJTL dari segi PBV cukup menarik dengan angka yang hanya 0,33 kali. Tapi dari PER-nya terlihat sangat tinggi. Hal itu karena pencapaian laba belum sebanding dengan harga saham per lembarnya. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena persediaan yang bertambah. 2. Kenaikan liabilitas berasal dari bertambahnya utang bank. 3. Meski bukan komponen utama, ekuitas perusahaan naik karena peningkatan penghasilan komprehensif. Keempat, kenaikan pendapatan masih lebih rendah dari kenaikan biaya. Tapi pertanyaannya, kenapa laba bisa naik cukup besar? Hal itu disebabkan karena berkurangnya kerugian selisih kurs dan kerugian dari entitas asosiasi. Kelima, rasio keuangan GJTL sangat tidak menarik, khususnya sampai periode ini. Keenam, valuasi PBV menjadi salah satu daya tarik tersendiri dari GJTL karena mempunyai angka yang sangat rendah. Mungkin saja LKH cukup tertarik dengan saham ini karena angka PBV-nya. Demikian analisis singkat saham GJTL berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Thank you.